Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Denny. Hari ini kita punya earphone gaming dari Armageddon, yaitu Armageddon Wasp 7 Pro 3D. Dia budget, tapi kualitasnya kayak gimana nih? Kita lihat aja. Harga Wasp 7 Pro 3D ini 399.000, tapi belum dicoret. Kalau dicoret jadi 179.000 aja. Untuk boxnya sendiri sih ya khas Armageddon banget, berwarna kuning, dan dia udah oke sih, dia udah punya magnet gini untuk bisa mengintip produknya. Ya udah saya keluarin sih produknya. Tapi di sini ada beberapa fitur-fitur dan speknya. Nah, dalam boxnya ini dapat apa aja? Satu earphone Wasp 7-nya, satu mikrofonnya yang disebutnya Boom Rode Microphone. Ada dua pasang eartips tambahan juga dengan ukuran yang berbeda. Kalau buat ke komputer, kalian udah bisa nih pakai audio splitternya. Dan yang terakhir ada kayak semacam manual gitu, serta kartu garansinya. Kita ke build quality dan desainnya dulu nih. Untuk Wasp 7 ini sih saya udah suka ya, dalam arti plastik sih dasarnya, tapi dia udah kerasa kokoh. Nah, untuk di earphone-nya sendiri nih, kelihatan ada logo Armageddon-nya. Kayaknya nih burung elang gitu, dengan aksen emas. Jadi lebih memperlihatkan gaming sih. Untuk yang sebelah kirinya, dia udah ada ya sepertinya sih 2,5 mm jack ya. Jadi ini untuk si Boom Rode mikrofonnya. Bisa kita pasang seperti ini. Mikrofonnya ini juga dia udah cukup lentur, jadi dalam arti kita bisa atur nih mau penempatannya di sebelah pipi kiri kita tuh di bagian mananya gitu. Tapi yang saya dapat tuh dia emang nggak sampai mulut ya. Dan bagusnya juga nih, kalau kalian lihat di bagian luarnya dia ada tuh Wasp 7 Pro 3D. Tapi kalau di bagian dalamnya ada kayak lubang kecil gitu. Nah, di situ mikrofonnya. Dan setahu saya dia memang tidak omnibalance, jadi hanya mendapat suara dari satu sisi aja. Tapi untuk kualitas mikrofonnya nanti kita bahas. Kalau kita bicara kabel, ya sesuai harganya sih. Dia nggak yang sampai braided juga, tapi udah kerasa bagus kok. Dan dia nggak yang mudah kusut juga. Untuk 3,5 mm-nya ini dia sudah gold plated dan bisa dibilang sih hampir L shape. Jadi dalam arti kalau kalian pasang ke smartphone kalian, dia nggak akan ngalangin tangan lagi. Oh iya, ada juga yang seperti remote-nya nih. Ini tuh dia ada beberapa fungsi. Yang pertama ada satu tombol. Ini tuh kalau kayak lagi dengerin lagu dia bisa play pause. Tapi setahu saya hanya itu aja ya kalau pada saat dengerin lagu. Terus ada juga untuk memute si mikrofonnya. Dia tuh sistemnya slide. Sama juga yang di atasnya yang terakhir itu slide juga. Tapi yang ini untuk mengatur volume. Kelihatan kok ada lambang minus dan plus. Tapi kalau pengalaman saya masalah volumenya ini, ketika saya pakai di komputer sih saya lebih prefer dia di tengah aja. Saya lebih ngatur di volume di komputernya. Tapi kalau ketika di HP iya, saya lebih enak ketika dia full. Karena saya di HP aja tetap masih harus sampai 70% baru kedengarannya enak untuk main game. Satu lagi nih di remote-nya. Ada juga mikrofonnya. Loh, kok ada dua? Jadi gini, pada saat kalian nggak pakai si Boom Rode mikrofonnya ini, otomatis mikrofonnya aktif itu yang di sini. Nah, kalau mikrofon yang di sini dia tuh omnibalance, jadi dia menangkap suara dari segala arah. Nanti kita akan coba juga mikrofonnya. Oh ya, buat yang nggak biasa pakai earphone gaming, mungkin agak kaget nih dengan melihat si ukuran earphone-nya ini. Memang sih dia cukup besar ya saya bilang, tapi kalau untuk fitting masih nyaman kok. Pastikan aja eartips yang kalian gunakan itu memang sesuai dengan ukuran telinga kalian. Nah, kalau pengalaman saya pakai si Wasp 7 ini tuh kira-kira 3 jam lah baru saya agak pegel, lalu saya buka. Kira-kira 1-2 menit baru saya pakai lagi. Tapi ada alasan lain nih, kenapa dia berukuran besar kayak gini. Karena dia sudah menggunakan 6 neodymium driver, 3 di setiap earphone-nya, 3 kanan, 3 kiri. Tapi sebelumnya kita lihat dulu deh speknya seperti ini. Langsung aja deh, untuk kualitas suaranya kayak gimana nih? Pertama saya jelasin dulu deh, pada saat dengerin musik tuh kayak gimana. Ya memang sih dia earphone gaming, tapi bagaimanapun dia earphone bisa dipakai juga untuk mendengarkan lagu. Pengalaman saya tuh memang kerasa untuk low-nya itu bassnya tuh ngangkat banget. Jadi kalau yang nggak suka bass mungkin agak-agak nggak suka. Tapi si bassnya ini masih cukup bulat kok. Nah kalau untuk midnya, suara vokal, suara instrumen masih terdengar cukup jelas. Cuman kalau detailnya saya bilangnya standar aja sih. Sama juga untuk detail di harshnya. Standar seperti di midnya. Cuman yang pasti dia nggak harsh kok. Kalau main game kayak gimana nih? Kualitas suaranya. Sejauh pengalaman saya sih masih enak ya, dalam arti kayak suara langkah, suara tembakan, suara ledakan, mau dari mana arahnya itu masih enak untuk ditentukannya. Atau bisa dibilang didengar dari si earphone ini.
Cuman kalau masalah jarak jauh atau dekatnya itu ya saya bilang sih pas-pasan aja. Dalam arti masih sesuai harganya. Saya cobain juga di komputer nih, pakai audio splitternya. Kurang lebih sih sama ya untuk suara langkah kaki, suara tembakan kayak gitu. Masih terdengarnya tuh ya cukup jernih di telinga saya dan saya bisa tahu lokasi musuh saya ada di mana. Cuman tetap ya, bagaimanapun dia earphone gaming budget, jangan disamakan dengan yang pro. Equipment to be! By royal decree, shudder, freeze to the core. Ha! Yeah. Ha! Rah! This isn't good. Burst forth! Witness my great undertaking! Jadi bisa dibilang kalau kualitas suaranya sih kalau untuk musik dia seadanya aja sih. Ya bagaimanapun dia earphone gaming. Nah pada saat untuk main game saya udah acungi jempol. Dengan harga segini udah oke. Oke, sekarang kita cobain mikrofonnya. Saya udah pakai nih. Cuman saya belum pasang boom rod mikrofonnya karena saya mau cobain dulu mikrofon yang ada di sini. Bahkan sekarang kalian langsung mendengarkan hasil suara dari mikrofonnya ini. Kita coba ya. Kenapa, Pak? Biasa TW. Kelilit kabel, iya kebiasaan TWS kayaknya nih. Cek cek 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Cek cek 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Kalian bisa mendengarkan hasil suaranya. By the way ini karena kita di studio jadi agak hening ya. Nah kita coba pakai bantuan speaker untuk ambil ambient sound. Nah, sekarang ada ambient sound bisa dibilang sih kayak lagi keramaian. Misalkan kalian lagi ke cafe dan main game PUBG mungkin ya sambil ngopi gitu. Apakah mikrofonnya ini sudah cukup bagus atau belum? Cek cek 1 2 3 1 2 3. By the way, saya langsung merekam ke HP saya ya. Nah, sekarang kita cobain boom rod mikrofonnya. Saya udah langsung rekam ke HP saya menggunakan mikrofon boom rodnya ini. Kayak gimana nih hasilnya? 1 2 3 1 2 3. Cek cek 1 2 3. Tapi seperti mikrofon yang tadi, ini karena di studio nggak ada suara latar. Kita pakai speaker untuk suara latar yang ramai. Oke, sekarang kita pakai speaker untuk ada ambient sound. Misalkan kayak tempat ramai ya, kayak tadi lah. Misalkan kalian lagi di cafe terus main game. Tapi sekarang menggunakan boom rod mikrofonnya. Kayak gimana nih hasil suaranya? Cek cek 1 2 3 1 2 3. Oke, tadi kita sudah mengetes mikrofonnya. Kalian langsung dengar hasilnya. Walaupun ini saya cuma ngerekam ke HP aja, tapi kurang lebih akan hasilnya ya mirip lah bisa dibilang. Nah, saya cobain juga nih main sama teman-teman saya menggunakan Discord baik itu di komputer maupun di HP. Saya cerita aja nih pengalamannya. Mereka bilang sih mikrofonnya bagus banget, dalam arti suara sekitar itu lebih ketutup. Tapi memang ya itu dalam kondisi kamar yang sepi. Dalam arti yang suara agak bising itu paling suara kipas dari komputer saya. Atau waktu itu juga ada si Bro Alit lagi ngedit. Cuman itu juga suara speakernya bisa dibilang paling 50%. Tapi dengan kondisi seperti itu ya suara keyboard juga gitu nggak akan masuk, suara mouse juga nggak akan masuk. Jadi ketika kondisi agak sepi mikrofonnya udah bagus banget. Tapi kalau kondisi kayak rame tadi nih kita pakai ambient sound, pakai speaker, itu aja sebenarnya suaranya masih terdengar kok. Suara saya masih terdengar dengan jelas. Jadi mikrofonnya dengan harga segini udah oke. Kesimpulannya, Armageddon Wasp 7 Pro 3D dengan 3 neodymium driver di setiap earphone-nya. Kayak gimana nih? Kalau memang harga potongnya itu 179, saya sih bilang rekomen ya. Saya bilang udah oke. Hasil mikrofonnya, hasil suaranya memang cocok banget untuk gaming. Mau itu di komputer atau bahkan di HP. Tapi dia sebagai earphone gaming, saya hanya menyarankan untuk gaming aja. Kalau kalian memang pengen yang bisa dengar musiknya enak juga, ya nggak dapet sih untuk di sini. Hanya bisa dibilang seadanya.
dan dia masih menggunakan kabel. Nah, misalkan nih kalian mau cari yang TWS, Armageddon ngeluarin juga kok Hornet 1 atau Hornet 3. Cuman saya baru review Hornet 1. Kalian bisa klik di sini untuk nonton videonya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Buat kalian yang suka nih dengan konten-konten audio, misalkan kayak TWS, earphone, atau Bluetooth speaker, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!